kisah sejarah desa Jenuh Tuban. Awal mula jejak peradaban dan penyebaran agama. Bayangkan saja, berabad-abad yang lalu, wilayah yang kini menjadi desa Jenuh adalah bagian dari Kabupaten Tuban yang punya peran penting di masa Majapahit. Jadi pusat perdagangan dan salah satu lokasi penyebaran agama Islam oleh para wali. Ada juga cerita menarik tentang nama Jenuh yang terkait dengan kata tuba atau racun, yang jadi salah satu versi asal-usul nama Kabupaten Tuban itu sendiri. Namun yang bikin kita terpana adalah adanya surau kuno yang menjadi cikal bakal Masjid Astana saat ini. Dikatakan surau itu didirikan oleh 3 ulama besar, Syekh Samsudin Al-Arif, Syekh Koro Welarang, dan Syekh Trem Abdul Rosan. Mereka adalah sosok yang membawa cahaya agama Islam ke desa ini. Dulu, lantai surau itu terbuat dari bahan seperti tekel berwarna hitam, dindingnya batu bata kuno, dan atapnya genting. Bahkan kayu lingkar beduknya masih asli hingga kini. Di belakang masjid juga ada 3 makam dengan konstruksi cungkup kuno yang dipercaya milik para pendirinya. Tak heran, masjid ini jadi tempat yang sangat bertuah. Bahkan tokoh besar seperti Gus Dur pernah datang ke sini. Masa kolonial, jejak benteng VOC yang terlupakan lompat ke abad ke-17, tahun 1602 tepatnya. Di sekitar Kecamatan Jenuh, termasuk Dusun Tajung Desa Kaliuntu dan Desa Socorejo, berdiri benteng-benteng milik Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC Belanda. Benteng ini dulunya memanjang sepanjang pantai Tanjung Awar-Awar dan jadi bukti bahwa dulu ada peradaban kolonial di sini serta menjadi bagian dari sistem monopoli perdagangan VOC. Namun sayangnya sekarang benteng yang tersisa hanya seperti gerbong kereta, berbentuk setengah lingkaran sepanjang 6 meter dan tinggi 1 meter. Ia semakin hancur karena digerus air laut dan kurangnya perawatan. Padahal sebagai bangunan berusia lebih dari 50 tahun, ia seharusnya jadi cagar budaya yang dilestarikan dan bahkan bisa jadi daya tarik wisata sejarah. Masa modern, lahirnya desa Jenuh yang baru. Sejak itu, desa ini terus berkembang dengan berbagai lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, kelompok tani, dan lembaga adat yang jadi tulang punggung pembangunan desa. Selain itu, di Kecamatan Jenuh juga ada Pondok Pesantren Manbail Futuh yang berdiri sejak 1925. Didirikan oleh KH Fathur Rahman, pondok ini jadi pionir pendidikan agama di daerah ini, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak lelaki dan perempuan. Banyak santri datang dari berbagai desa untuk belajar di sini, membuat Jenuh semakin dikenal sebagai tempat yang kaya akan nilai-nilai keislaman. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kekeliruan adegan atau kisah sejarah ini, kami mohon maaf dan kasih masukan yang positif di kolom komentar. Bantu support akun kami dengan follow, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar sejarah ini masih bisa dikenali oleh anak-anak zaman sekarang. Wassalamualaikum.